Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Lestari. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang teorema Wilson. Nah, sebelumnya kita udah belajar mengenai teorema Fermat ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Wilson. Nah, kita langsung saja masuk ke teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Bukti, misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat min 1 kongruen 0 modulo P. R plus 1 kali R min 1 kongruen 0 modulo P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R plus 1 kali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R min 1. R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 kongruen 0 modulo P. Kemudian R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen P min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, karena R suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P-1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Bukti lain yang lebih mudah, apabila P-1 dan 1 masing-masing disubstitusi pada X dalam perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P. Coba lakukanlah. Selesaikan perkongruenan berikut ini. Yang pertama, X kuadrat kongruen 1 modulo P. Yang kedua, X kuadrat kongruen 24 modulo 23. Perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu T, sama dengan 1, 2, 3, 5, 6. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear berikut ini. Linear dari, perhatikan 6 linear ini ya teman-teman. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1, dan seterusnya ya teman-teman, bisa teman-teman baca. Kemudian, tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika A anggota T, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A inverse anggota T pula. Dapat diperiksa pula bahwa apabila A B anggota T dengan A kongruen B modulo 7, maka A inverse kongruen B inverse modulo 7 dengan A inverse B inverse anggota T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 7 dan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi-solusinya berturut-turut adalah A inverse sama dengan 1 dan B inverse sama dengan 6. Hal ini merupakan penerapan dari teorema berikut ini teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke teorema 6.6. Misalnya, P suatu bilangan prima selain 2 dan A inverse adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya P-1, yaitu A kali A inverse kongruen 1 modulo P dengan A inverse lebih dari 0 kurang dari P, maka jika A kongruen B modulo P, maka A inverse kongruen B inverse modulo P. Jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A inverse kongruen A modulo P. Bukti, apabila A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya P-1, maka A dan
P sama dengan 1. FEB A dan P sama dengan 1. Sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A inverse ada. Sedemikian hingga A kali A inverse kongruen 1 modulo P. Bagian yang satu, yang jika A kongruen B modulo P maka A inverse kongruen B inverse modulo P, itu dapat dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika A inverse kongruen B inverse modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A inverse kongruen B inverse modulo P, maka A kali A inverse kongruen A kali B inverse modulo 1. Kongruen 1 modulo P. Ingat teman-teman bahwa A inverse dan B inverse adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. A kali A inverse B kongruen A kali B inverse kali B kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2, dan seterusnya P min 1. A kongruen B modulo P sebab B inverse kali B kongruen 1 modulo P. Jadi yang nomor 1 tadi terbukti ya teman-teman, atau I1 tadi terbukti. Untuk bagian yang I2 dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen 1 modulo P, maka solusinya ialah A inverse sama dengan 1. Sehingga A inverse kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P min 1, yaitu P min 1X kongruen 1 modulo P, min X kongruen 1 modulo P, X kongruen min 1 modulo P, X kongruen P min 1 modulo P. Jadi A inverse sama dengan P min 1. Sehingga A inverse kongruen A modulo P. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh 6.5. Nah, bisa dilihat pandang perkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A inverse adalah solusinya. Sehingga A kali A inverse kongruen 1 modulo P. Maka hubungan A inverse dan A kali A inverse tampak pada tabel berikut ini. Tabelnya bisa teman-teman lihat, sudah tertera ya teman-teman. Hasil kali pasangan yang kongruen modulo 11 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11, 3 kali 4 kongruen 1 modulo 11, 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11, 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11. Nah, jadi kita dapat pula mengatakan bahwa 2 merupakan inverse dari 6 modulo 11 dan ditulis 6 inverse modulo 11 adalah 2, atau sebaliknya 2 inverse modulo 11 adalah 6. Hasil kali semua bilangan pada ruas-ruas kiri akan kongruen modulo 11 dengan satu pula, yaitu 2 kali 6 kali 3 kali 4 kali 5 kali 9 kali 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11. Nah, jika kedua ruas dikalikan 10, teman-teman, maka diperoleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kongruen 10 modulo 11. Nah, jadi ini kemudian kita buat faktorial, 10 faktorial kongruen 10 modulo 11. 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7, 12 faktorial kongruen min 1 modulo 13, dan 18 faktorial kongruen min 1 modulo 19. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan suatu cara membuktikan teorema Wilson. Nah, sekian penjelasan saya mengenai teorema Wilson. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.